Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa qul rabbi zidni ilma, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin la an taghduwa fata'allama baba min al-ilmi khairul laka min an tusalliya al-farqatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah kita melanjutkan kajian kita ya, tentang fikih ya, yang diambil daripada kisah-kisah sahabat, kisah-kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk kepada bab Raf'ul yadaini fi du'a wal mas'u bihima wajhahu. Ini kisah tentang mengangkat tangan fi du'ai, di dalam doa, wal mas'u, dan mengusap bihima dengan kedua tangan, wajhahu, wajah. Tentang kesunahan mengangkat tangan di dalam doa. Ini doa itu sunnah mengangkat tangan kemudian mengusap wajah, kecuali di dalam doa kunut. Dalam doa kunut itu sunnahnya mengangkat tangan tapi tidak mengusap wajah ya, makruh. Jadi kalau doa kunut selesai, nggak usah pakai diusap mukanya, itu bahkan makruh. Dalam kunut itu sunnah mengangkat tangan tapi tidak disunahkan mengusap. Kemudian ketika kita berdoa, apabila doanya tentang tolak bala itu, maka ada kesunahan begini ya, Allahumma adfa'annal bala. Tapi ini kesunahan ini berlaku di luar sholat. Kalau di dalam sholat misalnya kunut ya, ya Allahumma adfa'annal bala dan seterusnya, itu tetap begini, nggak usah begini, tetap sunahnya begini. Kalau di luar sholat ya disunahkan ya, dia begini nih ya, menolak bala. Kemudian bagaimana kalau habis sholat mengusap muka? Di dalam hadis yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, bahwa ada satu hadis ya, itu Rasulullah SAW setelah salam beliau akan mengusap wajahnya dengan tangan kanannya. Tapi hadisnya dhaif, Jadi ulama mengatakan ya, boleh saja kita setelah sholat salam mengusap muka, boleh, kemudian tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau berbicara hadisnya ada, walaupun hadis dhaif. Hadis dhaif ini kan hadis yang tidak semerta-merta kita tidak amalkan. Hadis dhaif bukan mungkar ya, bukan hadis yang mungkar. Hadis dhaif ini bukan hadis yang matruk, yang apa istilahnya, sampai tingkatan sampai nggak boleh diamalkan, tidak seperti itu. Jadi begini, ulama hadis itu ketika dia meneliti hadis itu dia punya ijtihad atau pendapat untuk mensahihkan atau mendoifkan hadis. Kadang-kadang Imam Bukhari mendoifkan, tapi ada satu imam yang lain dari jalur yang lain itu mensahihkan. Biasa, karena itu bagian daripada ijtihad. Ijtihad ini pendapat ya. Dan Imam Syafi'i sendiri dia punya kriteria sendiri untuk mensahih dan mendoifkan hadis. Jadi setiap ulama punya kriteria sendiri ya, mungkin dari segi ada sedikit tolerir, sedikit ada yang enggak ketat. Imam Bukhari termasuk imam yang ketat. Pada suatu saat Imam Bukhari sedang mau mengambil satu hadis dari seorang ulama hadis. Maka ketika dia sampai, dia melihat orang itu, ulama hadis itu, dia berbohong kepada ayam. Jadi ayam dia ambil makanan, pura-pura ngambil makanan, dia bilang ker gitu. Ternyata enggak ada, dia mau nangkap ayam tapi dia bohong. Maka Imam Bukhari mengatakan orang kayak gini saya tidak akan ambil hadisnya. Jadi ketat memang. Jadi hadis ini ijtihad ya. Kecuali hadis yang tingkatnya sudah mutawatir. Mutawatir itu hadis yang setiap tabaqat ya. Hadis yang tiap tingkatan itu semua perawinya banyak ya, tetapi tidak punya kepentingan. Itu hadis mutawatir namanya. Misalnya ada orang cerita tentang kejadian tabrakan ya,
Kita ketemu siapa aja orang itu cerita, dan orang itu tidak saling mengenal, ya. Dan hadis mutawatir ini ada beberapa, ada yang mengatakan tidak jelas juga bilangannya berapa orang yang harus. Jadi ada yang mengatakan tiap tingkatan minimal 4, ada yang harus lebih. Intinya hadis itu banyak perawinya dari setiap tingkatan, dan perawinya itu saling tidak mengenal dan banyak meriwayatkan. Dan ada ulama yang mengatakan ini, ya, kalau rawinya itu di bawah sahabat. Kalau rawinya sahabat, maka bisa terjadi hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat, tapi sudah bisa mutawatir. Yang penting di bawahnya sahabat. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Ya, hadis innamal a'malu binniyat dikatakan ini hadis mutawatir. Tetapi secara sanad sahabatnya yang meriwayatkan cuma satu, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di bawahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu rawinya banyak dan tidak punya kepentingan, maka hadisnya jadi mutawatir. Ada hadis misalnya mutawatir tapi punya kepentingan. Misalnya saya ngajar, ya, murid saya 40, terlambat semua. Ya, murid saya datang ke kelas, "Maaf Ustaz, tadi di sana ada tabrakan. Jadi kita ini akhirnya macet, terlambat." Nah, itu walaupun 40 orang belum tentu mutawatir, karena mereka ini ada punya kepentingan, maka saling mengenal 40 orang, ya, satu kelas punya alasan, bisa aja dia mampir kemana, ya kan, kita nggak tahu. Nah, yang seperti ini walaupun banyak bukan mutawatir, karena dia punya mungkin ada kepentingan tuh 40 orang itu, ya, biar dia bisa keluar daripada hukuman. Gitu. Jadi hadis mutawatir ini tingkatannya sudah sampai akidah. Tidak boleh kita tidak mempercayai hadis mutawatir. Karena kalau kita tidak mempercayai hadis mutawatir itu sama saja seperti kita tidak mempercayai ucapan Rasulullah langsung. Orang yang tidak percaya dengan ucapan Rasulullah itu hukumnya keluar daripada Islam. Jadi hadis mutawatir itu harus. Kemudian di bawah mutawatir ada yang namanya hadis sahih, di bawahnya sahih ada hasan. Ini dua hadis, ya, hadis yang ulama mengatakan boleh dijadikan hujah, ya. Hujah itu harus daripada hadis sahih dan hasan. Di bawah hadis hasan nanti ada doib. Nah, doib ini selagi doibnya tidak parah maka boleh diamalkan. Dan doib ini kan karena dari segi apa? Dari segi ijtihad. Misalnya ada orang meriwayatkan satu hadis, ya, kemudian hadis ini putus sanadnya, misalnya harusnya dari anak ke bapak, tapi dia anak meriwayatkan dari kakeknya, sedangkan dia tidak pernah ketemu kakeknya, atau macam-macam lah, ya. Muttahimun bil kidbi, bisa juga orang yang dituduh tapi tuduhannya lemah, bahwa dia pernah berbohong, itu juga jadi lemah, jadi doif, ya. Tetapi tidak semua hadis doif ini palsu, ya, tidak bisa katakan ini hadis palsu. Kenapa? Karena dia itu hadis doif ini karena secara ilmu dia itu lemah penyandarannya kepada Rasulullah. Misalnya tadi gara-gara sanadnya putus, gara-gara ada dia ini pernah berbohong, tapi bukan tukang bohong, ya, tapi pernah berbohong, dengan otomatis hadisnya jadi lemah, ya. Maka hadis lemah kata ulama boleh diamalkan asal bukan tentang hujah, tentang menentukan hukum halal haram, nggak boleh dia pakai hadis lemah. Lah, tentang mengusap wajah di dalam setelah sholat itu ada hadisnya, tapi hadisnya lemah, ya, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Maka boleh diamalkan, boleh tidak. Yang mengamalkan jangan dibilang bid'ah, ya, silahkan amalkan saja, ya, jangan dianggap, ya, sambil mengamalkan tidak terlalu meyakini ini sunnah apa enggak, pokoknya saya ngamalin aja sesuai hadis, itu boleh, ya. Ini kita tentang bagaimana fi'luhu, perbuatan Rasulullah SAW, zalika, tentang mengangkat tangan dalam berdoa kemudian mengusap wajah. Akhraja Al-Hakim, telah mengeluarkan Imam Hakim an Umar radhiyallahu anhu, daripada sahabat Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW idza da'a rafa'a yadayhi, apabila beliau berdoa maka beliau akan mengangkat tangan.
Wa idza faragha, maka apabila beliau selesai daripada mengangkat tangan, daripada doa, raddahuma, maka beliau mengembalikan kedua tangannya ala wajhihi, atas wajahnya. Jadi mengembalikan maksudnya mengusap tangannya ya ke wajah. Wa indahu aidan at-Tirmidzi, dan juga hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa sahahahu, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Wa anhu qala, dan juga daripada Umar berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza rafa'a yadayhi fil du'a lam yahuttuhuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Apabila Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya fit du'ai, di dalam doa, lam yahuttahuma, maka beliau tidak meletakkan kedua tangannya hatta, sehingga yamsaha, beliau akan mengusap bihima, dengan kedua tangannya, wajhahu, di wajahnya beliau. Ya, qala Ibnu Malik ya di sini ya disebutkan itan fil minal barakat as-samawiyati, ya ini adalah mengambil keberkahan dari langit, wal anwar al-ilahiyah, dan cahaya daripada langit, ya, dan cahaya ketuhanan. Di sini disebutkan kenapa harus mengangkat tangan, bahwa inna samaa, sesungguhnya langit itu kiblatut doa, kiblatnya doa. Jadi langit itu kiblatnya doa. Langit itu kiblat doa, sebagaimana sholat kiblatnya adalah ke Mekah, ya. Jadi sholat kiblatnya ke Mekah, kalau doa kiblatnya ke atas. Dan ini tidak menunjukkan bahwa ya harus Allah tuh di atas, ya. Di sini disebutkan, ya. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau kita berbicara bumi itu bulat, ya, maka atas itu kan beda. Ada atasnya orang Indonesia, ada atasnya orang Amerika. Kalau atasnya orang Amerika itu di bawah kita, karena bulat. Jadi posisi Amerika kan di bawah. Jadi mengangkat tangan itu untuk menunjukkan keluhuran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa begitu? Imam Hanafi mengatakan seandainya Allah ini bertempat, maka sebelum tempat itu diciptakan Allah di mana? Jadi misalnya kan arsy, katanya. Arsy itu kan dulu belum ada, sekarang ada. Ya, bumi semua alam semesta belum ada cuma Allah, karena Allah tidak ada awalnya. Sebelum Allah menciptakan, maka Allah tidak butuh tempat. Maka setelah Allah menciptakan, Allah pun tidak butuh tempat, sama keadaannya seperti Allah sebelum menciptakan. Itu satu. Yang kedua, adapun kisah Nabi Ibrahim, ya, ketika Nabi Ibrahim berkata, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala ya qawmi in qala ya qawmi inni bari'un mimma tusyrikun falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmidh dhalin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tusyrikun. Jadi Nabi Ibrahim ini, ya, Nabi disepakati ulama bahwa Nabi ini maksum, terjaga daripada dosa. Bahkan ketika ada ayat tentang Nabi pernah sesat, ya, wa wajadaka dhallan fahada, kami mendapat engkau itu sesat dan kami beri petunjuk. Ini bukan sesat dalam arti Nabi ini pernah sesat, dalam arti Nabi ini pernah tidak menyembah Allah, ya, hatinya bertauhid. Maksudnya sesat di sini surat Ad-Duha itu, Nabi ini pernah tersesat di pasar, dari jalan-jalan di pasar sesat, kemudian Allah kasih tunjuk jalan. Nah, jadi kita harus pahami nih, jadi jangan salah. Jadi ada yang mengatakan ulama bahwa kesesatan di sini maksudnya sesat bukan sesat dulu Nabi pernah nyembah berhala, tapi Nabi pernah tersesat jalan, kemudian Allah tunjukkan jalan sampai ke rumah, gitu. Kemudian Nabi itu tidak ada yang Nabi pernah berbuat syirik, termasuk Nabi Ibrahim. Dia melihat melihat bintang dikatakan Tuhan, bukan berarti dia nyembah bintang. Ini dikatakan ulama Nabi Ibrahim untuk mengajarkan tauhid kepada orang-orang. Maka orang-orang itu kan standarnya manusia itu kan nyari Tuhan. Maka kadang-kadang dia lihat benda, ada yang lihat sapi,
oh ini jangan-jangan Tuhan karena dia ngasih makan kita, ya susunya kita perah, kita minum, oh ini Tuhan nih, gitu ya. Itu standarnya manusia umum untuk awam. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan ya menyembah daripada bagaimana orang mencari Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim sudah bertauhid, maksum. Jadi dia melihat bintang, ini Tuhan saya, bukan. Tuhan itu nggak boleh tenggelam. Melihat bulan, ini Tuhan saya, oh bukan. Tuhan nggak boleh hilang. Melihat matahari, dia kan ini Tuhan saya, ini lebih besar. Oh nggak bisa, Tuhan hilang, muncul lagi. Saya berlepas diri daripada apa yang orang musyrik kerjakan. Lah ini untuk mengajarkan pada kita bahwa Tuhan itu tidak boleh ada perubahan. Kalau yang berubah itu bukan Tuhan. Oh dulu Tuhan masih gagah, ya. Tapi setelah menciptakan arasy agak lemah, jadi dia harus ditinggal di arasy. Ya itu bukan Tuhan. Berarti Tuhan berubah dong. Sebelum menciptakan masih gagah. Begitu udah menciptakan arasy harus istirahat dulu, ya. Jadi ulama mengatakan ini mengangkat tangan itu di sini qiblatud doa, kiblatnya doa. Mengangkat tangan itu bukan menunjukkan Allah di atas, karena atas ini beda-beda. Terus bagaimana? Maka Allah mengajarkan pada kita, ya surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya apa yang terlintas di diri kita, Allah bukan seperti itu. Jadi Allah kayak mana? Iya, jangan dibayangkan. Maka kan kita tidak boleh berpikir tentang Allah. Tafakkaru, ya, berpikirlah kamu, ya, fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Jangan berpikir tentang Allah, tapi pikirlah tentang makhluknya Allah. Ya, sudah cukup di situ. Karena kita kalau udah berpikir Allah, apalagi kita misalnya berbicara tentang tauhid, berbicara tentang takdir, ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, bahwa wa ma tasyauna illa Allah, apa yang dikehendaki kamu itu adalah kehendak Allah juga. Ya, apa yang terjadi, ya, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang ditakdirkan kepada kamu maka tidak mungkin lepas. Apa yang tidak ditakdirkan maka tidak mungkin kamu dapatkan. Kalau berbicara takdir, apa? Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. In tusibhum hasanah yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah. Jika kebaikan yang kamu dapatkan, katakanlah itu dari Allah. Jika keburukan, katakanlah dari diri kamu. Tapi qul kullu min indillah, katakanlah semua itu dari sisi Allah. Jadi kalau kita berbicara takdir, bahwa ternyata kebaikan keburukan pada hakikatnya sisi Allah. Jadi sehingga dalam satu hadis disebutkan ada seorang yang berbuat baik sampai kebaikan itu, ya, menyebabkan dia antara dia dengan surga tinggal illa dira'an, ya, tinggal setengah meter lagi dia bisa masuk surga. Tapi fasabaqa, telah terdahulu alaihi kitab, atas dia kitab. Fasabaqahul kitab, telah terdahulu bahwa dia ini catatannya catatan neraka. Maka fayamalu bi amali ahlin nar, kata Nabi, dia nanti akhirnya akan beramal dengan amalan neraka sehingga dia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang beramal amalan neraka sehingga antara dia dengan neraka tinggal setengah meter saja. Tapi ternyata sabaqahul kitab, telah mendahului kepada dia catatan amalnya bahwa dia sudah dicatat sebagai ahli surga, maka dia akan beramal dengan amalan ahli surga dan dia masuk surga. Ini tauhid. Kita harus meyakini takdir itu syarruhu khairuhu wa syarruhu minallah. Buruk baik itu semua datang dari Allah. Ini sejarah cara keyakinan. Secara syariat Allah mengajarkan kalau baik itu dari Allah, kalau buruk itu dari diri kita sendiri. Maka sahabat ketika mendengar tentang keterangan tersebut, maka sahabat pada lemes dia. Kalau begitu buat apa kita beramal? Maka kata Rasulullah SAW, ya, i'mal fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kamu tugasnya berbuat baik saja, beramal saja, maka setiap manusia itu akan dimudahkan kemana arah takdir tujuan dia. Jadi kita ini syariat saja, sambil di hati kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan pada hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagaimana? Ada hadis yang mengatakan
as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa mencegah bencana, ya. Kemudian ada yang mengatakan la yardu al-qada ila du'a, tidak bisa menolak atau tidak bisa merubah qada, keputusan takdir kecuali doa. Betul, ya, betul. Tetapi itu secara syariat, bukan secara hakikat. Hakikatnya perubahan dari Allah. Allah berfirman, ya, surah Al-Hijr, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullah, Allah menghapus takdir man yasha pada orang yang Allah kehendaki. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah menghapus takdir siapa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah menetapkan takdir kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian wa indahu ummul kitab, di sisi Allah itu ada ummul kitab. Apa maksudnya? Ya, walaupun takdir-takdir itu berubah, tapi perubahan itu ada tercantum dalam ummul kitab. Ya, jadi bisa ada takdir-takdir kecil itu dirubah. Misalnya si fulan ini harusnya meninggal, tapi ternyata dia sedekah, ya, dia berbuat baik. Kemudian apa yang terjadi? Karena kebaikannya itu berubah menjadi akhirnya ajalnya dipanjangkan. Atau dia sakit-sakitan, terus kumpulnya kita doain biar umurnya panjang. Didoain, dan ternyata benar didoain umurnya panjang. Lah, tapi umur panjang, umur pendeknya ini pada hakikatnya itu, ya, wa indahu ummul kitab. Dia di sisi Allah ada ummul kitab. Ya, ada ummul kitab, maksudnya perubahan-perubahan itu pun tercantum di dalam, ya, kitab takdir Allah yang hanya Allah yang tahu. Ya, jadi intinya tidak ada perubahan. Ya, jumlah neraka berapa orang tidak ada perubahan. Ya, tapi Rasulullah memberi kabar gembira ketika Rasulullah mengatakan nanti dari 1000 orang, ya, di akhirat, maka yang satu masuk surga, yang 999 masuk neraka, kata Rasulullah. Maka mendengar ini lagi, kata orang sekarang, insecure, ya, insecure, ya. Sahabat insecure, ya. Langsung sedih, ya. Kok kalau begitu kesempatannya berat dong, saingannya berat. Dari 1000 orang yang masuk neraka itu 999, yang satu masuk surga. Lalu kita bagaimana ini, ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, tenang, yang 999 itu didominasi sama Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini bagian daripada manusia. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu anak Adam, ya, dia itu keturunan dari Nabi Adam juga, sama seperti kita. Cuman semua Ya'juj dan Ma'juj ini kafir semua. Ya'juj dan Ma'juj kafir semua, dan Ya'juj dan Ma'juj ini Allah kasih dia ini waktu umur itu sampai nanti menjelang kiamat, sampai nanti zamannya Nabi Isa turun, ya, sampai hidupnya itu. Nanti dia akan bisa keluar daripada tembok yang menghalangi dia. Dia akan makan semua manusia, dimakan semua. Ya, pada zaman itu kata Rasulullah, satu manusia ini bandingannya 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kita nggak bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, sehingga nanti Nabi Isa akan mengungsi ke suatu bukit. Di situ berdoa pada Allah agar Allah hancurkan seluruh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian akhirnya ada satu penyakit semacam virus atau semacam seperti binatang kecil yang ada di tengkuk-tengkuk mereka, dan pada satu malam itu habis semua Ya'juj dan Ma'juj, meninggal semua, ya, mati semua. Nah, ini Ya'juj dan Ma'juj kata Rasulullah, dialah yang penghuni 999 itu. Jadi kita berarti insya Allah kesempatannya sangat besar, ya, karena yang 999 itu dominasi daripada Ya'juj dan Ma'juj yang masuk neraka. Akhirnya sahabat senang, ya, dengan kata itu, ya. Nanti akhirnya Nabi Isa meninggal. Ya, Nabi Isa itu meninggal nanti space yang masih ada di Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kuburnya di Masjid Nabawi sekarang nih. Nanti ada satu space yang kosong. Space yang kosong itu nanti buat tempatnya Nabi Isa, sebagaimana keterangan dalam kitab Mishkatul Masabih, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Abdul Razak. Imam Abdul Razak meriwayatkan bahwa nanti space yang kosong ini adalah space-nya, ya, kuburan Nabi Isa alaihissalam, ya, itu nanti kisah akhir zaman itu. Jadi seperti itu, bahwa mengangkat tangan itu sunnah,
dan kiblatnya langit, kiblatnya doa adalah langit sebagaimana kiblatnya salat. Jadi ya ini kita harus memahami begini ya. Jadi kita harus mengembalikan Allah kepada pemahaman ulama-ulama salaf. Ulama salaf terdahulu tidak pernah membahas tentang Allah, tidak pernah ya. Maka golongan yang pertama ini golongan tafwid namanya. Tafwid ini ya ulama salaf terdahulu, tafwid itu dia menyerahkan semua tentang Allah itu tanpa membahas sama sekali. Misalnya ada tentang pembahasan tangan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Dia artikan ya udah, tangan di sini yaitu bukan tangan tapi sifat tangan. Sifat tangan apa sih tangan itu? Tangan kan sifatnya apa? Sifatnya kekuatan. Bukan tangan secara jarihah, bukan tangan secara fisik. Ya, bukan misalnya wajah Allah. Maksudnya bukan Allah punya wajah, tapi ya maksudnya itu sifat muwajjah. Allah ini melihat ya. Ketika dia mata bukan mata tapi melihat. Wajah menghadap ya. Seperti apa? Mencari ridho Allah, mencari wajah Allah, maksudnya mencari keridhoannya Allah, bukan menunjukkan wajah ya. Mengembalikan semua kepada bahwa fisik-fisik yang disebutkan di Al-Quran, hadis itu menunjukkan apa? Sifatnya Allah, bukan fisiknya. Lah ulama yang kedua, ulama takwil, yaitu Imam Asy'ari, bahkan Imam Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika pembahasan wasamaa dan langit ya. Dan langit banainaha bi aidin, di situ disebutkan wasamaa banainaha bi aidin, surah Az-Zariyat. Wasamaa dan langit banainaha, kami bangun itu langit bi aidin, dengan tangan-tangan. Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang meluaskan langit tersebut. Maka ketika membahas ini dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abbas dan beberapa imam termasuk Ibnu Sirin ya, itu mengatakan ay al-quwwah, maksudnya bukan tangan secara jarihah, tapi di sini al-quwwah, Allah membangun dengan kekuasaannya langit ya. Begitu. Jadi mengembalikan semua kepada mentakwilkan sesuai dengan yang cocok, yang pantas buat Allah. Itu ulama generasi kedua itu, dan beberapa sahabat termasuk Ibnu Abbas, beberapa ayat ditakwil. Kemudian ketika mentakwilkan kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu itu akan hancur kecuali wajahnya Allah. Di sini diartikan apa? Ai mulkah ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah, ai mulkah. Kerajaan Allah itu tidak akan hancur. Yang hancur itu adalah seluruh selain daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Itu ulama yang mentakwil tetapi dengan sesuatu yang layak ya. Itu hanya dua itu. Tidak ada yang mengartikan ayat-ayat jarihah itu dengan zahir. Tidak pernah terjadi. Misalnya ya, ulama para sahabat, kita baca-baca sejarah hadis-hadis, tidak pernah mengatakan bahwa Allah punya tangan tapi tangannya beda, Allah punya wajah tapi wajahnya beda. Enggak ada sama sekali. Adanya cuman tafwid, menyerahkan semua pada Allah ya. Wallahu a'lamu bi muradihi, Allah yang tahu apa yang dimaksud dengan wajah, apa yang dimaksud dengan tangan. Ini yang paling aman, karena dia tidak membahas sama sekali, bahkan mengartikan secara zahir aja nggak mau. Ketika Allah mengatakan bahwa ketika Rasul mengatakan bahwa yang Zul Rahman, Allah yang Maha Rahman turun pada sepertiga malam terakhir di langit dunia, maka diartikan apa? Yang turun itu rahmatnya Allah, yang turunnya itu malaikatnya Allah ya. Jadi tidak mengatakan Allah ketika mau berbicara Baitullah, rumah Allah. Allah punya rumah yaitu di Mekah, Baitullah, atau masjid adalah rumahnya Allah. Maksudnya adalah itu rumah, yang rumah itu adalah rahmat Allah bercucuran di situ. Rahmat Allah bercucuran di Ka'bah, bukannya Allah tinggal di Ka'bah. Ini ulama yang mentakwilkan ya sesuatu yang pantas. Kenapa? Alasannya sebagaimana Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim mengajarkan pokoknya yang berubah itu tidak mungkin itu adalah Tuhan ya. Ketika dia lihat bintang, bulan, matahari terjadi perubahan, maka Tuhan tidak boleh berubah. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah tidak bertempat ya, dan tempat itu pun adalah kekuasaan Allah,
tidak mungkin Allah ini terikat dengan masa dan tempat. Bahkan ada ulama Mesir ya, Syekh Ali Jum'ah kalau tidak salah, dia mengartikan waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Kemudian ketika itu Rasulullah diperlihatkanlah surga neraka. Dan Rasulullah diperlihatkan surga neraka ini bukan film. Yang dilihat oleh Rasulullah itu nyata, asli orang lagi disiksa. Ada yang disiksa begini. Lihat. Kemudian Rasulullah kembali lagi ke bumi dalam keadaan sebentar sekali sebelum subuh. Ya, bahkan ya Sayyidah Aisyah dalam kitab Tafsir At-Tabari mengatakan faraqa Rasulullah SAW fi rasyah, ya, faqada Rasulullah fi rasyah. Saking Rasulullah cepatnya sampai ke bumi yang katanya sudah Isra Mi'raj, menurut pendapat Sayyidah Aisyah, faqada Rasulullah fi rasyah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan tempat tidurnya. Ini pendapat Aisyah yang ditolak memang dengan pendapat-pendapat yang banyak, termasuk Ibnu Abbas, bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan ruhnya tanpa jasad. Ya, rohnya berangkat, jasadnya tetap. Maka kata Aisyah, faqada Rasulullah fi rasyah. Tapi pendapat ini ditentang, ya. Ini pendapat ijtihadnya Aisyah. Jadi kadang-kadang bisa terjadi Aisyah atau sahabat itu berijtihad sendiri. Contohnya Sayyidah Aisyah pernah mengatakan dalam kitab Bulughul Maram, kata Sayyidah Aisyah, kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri, itu bohong, kata Aisyah. Karena beliau ini memang melihat Rasulullah tidak pernah kencing berdiri. Tetapi dalam hadis yang lain, ketika Sayyidina Anas bin Malik bersama dengan Rasulullah, ya, ada tempat Rasulullah membuang air kecil, kemudian Rasulullah berdiri karena tempatnya kotor, takut bancret. Dan ini disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, bisa terjadi Sayyidah Aisyah berkata demikian karena memang beliau melihat tidak pernah. Tapi kan ada kejadian lain. Contohnya Sayyidina Anas bin Malik menyaksikan Rasulullah pernah kencing berdiri. Ya, jadi ini berdasarkan ijtihadnya Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan ruhnya saja. Ya, karena dia melihat saking cepatnya. Sedangkan Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj ruh dan jasad. Ya, ini kekuasaan Allah. Ada ulama Mesir yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW itu, ya, Isra Mi'raj, maka yang diperlihatkan oleh Allah itu adalah kejadian masa depan. Maksudnya apa? Rasulullah itu dibawa ke masa yang sudah bumi ini sudah hancur, maka Rasulullah hadir di situ, hadir di tempat ketika orang sudah masuk neraka, sudah masuk surga. Jadi yang disaksikan Rasul itu asli, bukan film. Ya, kenapa? Kalau sekarang neraka surga itu masih kosong, belum ada penduduknya, belum ada orang lagi disiksa neraka, belum. Nah, itu yang dilihat Rasulullah itu asli. Itu menunjukkan apa? Bahwa ya masa depan pun itu dalam genggaman Allah. Bahwa kita ini, ya, Allah itu gampang sekali membawa orang ke masa depan, ke masa lalu, ya, ada mesin waktu, ya. Dan itu terjadi Rasulullah. Makanya Rasulullah kembali ke bumi, ya, kembali ke Mekah dalam keadaan itu sebelum subuh, dan akhirnya Rasulullah setelah subuh nanti mengajarkan sholat, dan sholat yang pertama kali dikerjakan adalah zuhur. Kenapa? Karena sholat subuh belum ada waktu untuk diajarkan, sehingga yang diajarkan adalah sholat zuhur dan seterusnya. Ya, itu. Jadi itu Rasulullah, ya, Allah sangat tidak terikat dengan waktu dan tempat waktu milik Allah, sehingga mudah sekali Allah ya, intinya kita film udah selesai dari awal sampai akhir adegan. Nah, kita lagi di tengah-tengah nih adegan, tapi sebetulnya filmnya udah selesai. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan kolam itu pulpen itu menulis dari kejadian awal sampai akhir masa manusia, itu ditulis skenario. Setelah skenario ditulis, maka dijadikanlah filmnya, dan kita yang memerankan film. Makanya ada yang mengatakan siapa dulu, Ahmad Albar, ya, dunia ini panggung sandiwara, katanya, kata Ahmad Albar, ya, dunia ini panggung sandiwara. Memang ya kejadian lah. Kalau begitu bagaimana kita nih? Maka kata Rasulullah, kamu enggak usah mikirin takdir,
kerjain aja. Bahkan kalau besok kiamat, waktunya kamu sekarang nanam ya nanam aja, nggak usah mikir ngapain kita nanam besok udah kiamat. Enggak begitu, kita berbuat aja, karena perbuatan itu akan dinilai, ya. Allah akan nilai, ya, semua perbuatan, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Buat buruk, ya, atau baik, semuanya pasti Allah nilai. Bahkan Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Mizan Al-Kubra mengatakan, orang yang beramal riya saja itu tetap dapat pahala. Ya, kok dapat pahala? Karena kan di dalam tengah-tengah riya kan mungkin ada ikhlasnya dikit. Jadi riya tapi ada ikhlasnya dikit, ya. Jadi enggak semuanya riya. Maka kenapa? Karena janji Allah, berbuat baik apapun pasti Allah baik, walaupun zarrah. Zarrah ini biji yang kecil, biji sawi yang tidak kelihatan. Orang bilang itu atom. Berbuat baik sebesar atom saja, mithqal dzarratin khairan yara, pasti Allah akan balas. Jadi ketika orang beramal riya, jangan berhenti dengan beramal tersebut. Jangan hentikan saya dari riya, nggak mau amal terus. Karena ada kemungkinan dalam riya itu ada juga ikhlasnya, walaupun takarannya mungkin dikit. Ya tetap kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, maka di tengah-tengah amal yang buruk, ya, ada riyanya, tetap itu ada kemungkinan dibalas kebaikannya kalau memang di situ masih ada nilai kebaikan, ada ikhlasnya. Ya, dan sebaliknya juga, walaupun beramal buruk, ya sebaliknya di situ ada kebaikan sedikit, dari kebaikan sedikit pun akan ada balasannya. Intinya apa? Semua itu pasti dibalas. Maka ulama mengatakan kalau kita di hati kita ada riya, ketika beramal, amalan saja. Ya, karena keikhlasan itu perlu proses. Keikhlasan itu adalah anugerah yang Allah berikan pada diri kita. Sehingga ketika beramal nanti dia akan dihilangkan, ya. Kalau istiqomah, maka bisa terjadi nanti dia dihilangkan daripada sifat riyahnya, sehingga dia jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin yang bisa saya sampaikan, boleh kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Pertanyaannya bebas, ya, agak bebas sekarang. Iya, gimana? Barokoh, ya. Jadi begini, di dalam sholat itu kan ada rukun-rukun sholat. Kalau kita meyakini rukunnya, tapi ya rukunnya sholatnya yang nggak beres, nggak benar, maka dengan keyakinan madhab, dengan keyakinan kita harus mufarokoh. Nah, rukun sholat itu, ya kalau gerakan kita udah tahu lah gerakannya, sujudnya bagaimana. Tapi rukun sholat itu yang penting itu Fatihah, rukun qauli, ya, Fatihahnya, kemudian tahiyat itu wajib, ya, jadi tahiyat itu rukun sholat akhir, ya, tahiyat akhir itu nggak boleh nanti salah panjang pendeknya tasydidnya, kan at-tahiyyatul, ya, ada tasydid, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Jadi kalau kita tahu, oh dia Fatihahnya bagus, tapi ketika tahiyat akhir kok kedengeran nih, maka ya kita kalau tahu begitu wajib mufarokoh. Kalau kita nggak tahu dan kita tahunya Fatihahnya bagus, suratnya berantakan, tajwidnya nggak beres, tapi secara Fatihahnya benar, maka ya kita secara zahir boleh. Kenapa? Karena kita hanya bisa menghukum yang kelihatan. Ahkumu bizzahir wallahu yatawalla sarair. Yang sir itu rahasia Allah, urusan Allah. Jadi begini, kita kalau nggak tahu imam itu batal, maka sholat kita sah sebagai makmum. Contoh misalnya imam habis nginjak tai ayam, kemudian kita sholat jadi makmumnya. Ya, setelah sholat imamnya ngomong, waduh tadi saya nginjak tai ayam, yang tadi sholat sama saya nggak sah. Maka bagaimana hukumnya? Kalau udah selesai sholatnya, maka omongannya imam tidak berlaku. Kenapa? Karena tadi waktu dia jadi makmum, dia itu yakinnya imamnya sah, ya, karena nggak tahu kalau habis nginjak tai ayam. Setelah salam imamnya ngomong saya nginjak tai ayam, lah istilah salat aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak gitu. Jadi kalau kita bacanya nggak bagus, apa dulu bacanya? Kalau bacanya nggak bagus di Fatihah,
merubah makna, maka kita wajib mufaraqah. Dalam arti kita harus pisah. Kalau enggak kita enggak sah juga. Ya. Tapi kalau tidak bagusnya yang kita tahu di surat, bacaan surat, maka kita tidak usah mufaraqah, terus ikut imam. Kenapa? Ya, dianggap kita meyakini bahwa Fatihahnya sah. Kalau Fatihahnya sah, maka sholatnya sah. Tapi kalau dari Fatihahnya yang nggak beres, maka kita harus mufaraqah, pisah. Ya, kemudian cara pisahnya bagaimana? Apakah gerakannya masing-masing? Tidak juga. Kalau misalnya sekiranya kitanya misah dari gerakannya imam, masing-masing jadi omongan orang, maka mendingan kita pura-pura ngikut imam, hatinya aja mufaraqah, tapi gerakannya ngikut imam, begitu. Ya, kalau misalnya mufaraqah dalam arti kita misah, kemudian kita melakukan gerakannya berbeda, takut dikhawatirkan jadi omongan, maka mufaraqahnya hanya hati. Ya, kemudian pahalanya gimana? Pahalanya dapat berjamaah. Kan kita tadi udah sholat berjamaah. Bahkan kita dari rumah niat berjamaah, yakin bahwa masih kedapatan jamaah. Kemudian sampai di masjid, jamaahnya udah bubar, nggak ada lagi. Maka jalannya kita ke masjid itu sudah dapat pahala berjamaah. Ya, tetapi ya memang ulama mengatakan tidak sama. Ya, tidak sama pahalanya dengan orang yang mengikuti jamaah dari awal. Ya, kayak ada orang dapat jamaah pas imam menjelang salam, ya dapat pahala berjamaah, tapi ya pahalanya ya belakangan, dapatnya dikitan gitu. Tetap yang pahalanya banyak yang dari awal. Ya, tetapi paling enggak kita udah niat berjamaah, dapat sholat berjamaah. Ya, walaupun setelah sholat, tengah-tengah sholat kita mufaraqah, karena alasannya bacaannya si imam ya secara tajwid itu merusak makna gitu. Tapi kalau misalnya bacanya tidak sampai merusak makna, ya hanya suratnya kurang beres, maka nggak apa-apa, kita terus aja, yang nggak usah mufaraqah, begitu. Ada lagi? Ya. Iya. 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 Jadi ketika perjalanan ini ada jama dan qashar ya. Ya, di dalam perjalanan tuh kita boleh jama dan qashar. Ya, tetapi untuk masalah qashar ini lebih ketat daripada jama. Kalau jama itu nanti ada jama karena hujan. Bahkan Imam Ibnu Sirin mengatakan ada jama karena hajat, karena kebutuhan. Misalnya kita macet banget nih, maghrib nggak kebagian nih, bisa. Jadi ada orang naik mobil udah jam 5, tengah-tengah jalan macet. Imam Ibnu Sirin mengatakan kita boleh nanti jama antara maghrib dan isya karena ada hajat, kebutuhan, macet, nggak bisa kemana-mana, apalagi macet jalan tol. Ya, kemudian ada juga orang kadang-kadang kawinan di jama. Jadi takut makeupnya luntur. Ada perempuan kawinan, ya, dandan, waduh nih kalau nggak dijama luntur, itu nggak boleh sebetulnya. Kenapa? Karena ini bukan hajat, satu. Yang kedua, ya namanya perempuan make up menor di depan laki-laki yang bukan muhrim kan nggak boleh. Masa bisa dikatakan hajat? Ya hajatan, ya benar hajatan, tapi bukan hajat. Hajatan. Kemudian ada suatu kaidah mengatakan ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah, keringanan yang Allah berikan itu tidak boleh diambil pada orang yang bermaksiat. Jadi kalau orang perjalanan ke Bandung itu jauh ya, tapi dia niatnya ngerampok, maka dia dari saat dia niat itu berjalan itu udah nggak boleh ngambil jama qashar. Ya, dia karena niatnya ngerampok, maka dia harus sholatnya sempurna. Ya, nggak boleh jama qashar karena niatnya ngerampok. Beda dengan orang niatnya jalan-jalan ke Bandung, tengah jalan kegoda dia maksiat sebentar. Nah ini bagaimana? Maka dihitung dari awal perjalanan. Kalau awal perjalanannya tidak maksiat, tengah jalan dia maksiat, maka dia masih boleh ngambil rukhsah, masih boleh ngambil jama qashar karena dia awalnya niatnya bukan maksiat. Tapi kalau dari niat awal saya mau merampok, tapi nanti sholatnya di mana ya? Kata rampok yang beriman. Maka dia tidak boleh ngambil. Ya, dan jaraknya gimana? Jaraknya itu 84 km minimal. Kalau Imam Hanafi sampai 92 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita mau hati-hati ya ambil 90-an, 92 baru. Kenapa? Karena ada ulama berbeda antara jarak. Jaraknya dalam mazhab Syafi'i itu 84 kira-kira. Kalau Imam Hanafi itu sampai 92 km baru boleh jamak qashar. Ya, satu.
Nah, kapan kita boleh melakukan jamak? Ketika kita keluar dari kampung. Kita keluar dari kampung kita, di situ kita udah boleh jamak. Nggak harus sampai tujuan. Pokoknya yang penting tujuan kita itu udah melebihi 84 km, kita keluar dari kampung kita sudah boleh jamak. Ya, kemudian ya jamak qashar itu. Kemudian bagaimana batasannya? Batasannya satu, kalau kita sudah sampai tujuan, udah sampai misalnya dari sini tujuan, udah sampai tujuan, apakah masih boleh di jamak qashar? Satu, kalau dia mukim melebihi dari 4 hari niatnya, pokoknya saya ke Bandung berapa hari, niatnya 4 hari lebih atau 5 hari, maka semenjak dia sampai di Bandung, saat itu dia tidak boleh untuk jamak qashar, karena dia sudah melebihi daripada 4 hari. Karena syaratnya mukim maksimal, mukim itu minimal 4 hari udah dianggap mukim. Kalau di bawah 4 hari dia masih jamak. Misalnya gini, saya mau ke Bandung hotel, sampai di sana niatnya cuma 2 hari nginep di hotel, maka selama 2 hari di kamar hotel dia boleh jamak, atau dia 3 hari di hotel, maka selama 3 hari dia boleh jamak qashar. Kenapa? Karena dia belum dianggap mukim. Tapi kalau begitu nyampe dia sudah niat 5 hari, ya berarti di atas 4 hari, maka berarti saat dia nyampe, saat itu juga dia tidak boleh lagi jamak qashar, karena dia sudah niat mukim. Satu. Yang kedua, ada orang dia tidak punya niatan. Pokoknya saya ke Bandung berapa hari nggak tahu, nanti aja tunggu keadaan. Nah, karena dia nggak ada niat berapa harinya, maka hari pertama boleh jamak qashar, hari kedua boleh jamak qashar, hari ketiga jamak qashar, sampai terakhir hari keempat. Ya, begitu melewati daripada hari keempat, yaitu pas dia nyampe Johor, berarti di atas Johor ya. Ya, misalnya dia nyampe jam 1, berarti setelah jam 1 hari keempat udah nggak ada lagi jamak. Ya, berarti Johor sama asar nggak bisa dijamak tuh, karena udah melewati 4 hari ke atas. Yang hari terakhir, maka dia boleh 1, 2, 3 dan 4 sebelum waktu kedatangan itu dia masih boleh menjamak qasharnya. Ya, karena dia tidak ada niatan untuk berapa harinya, tapi kebetulan lebih. Tapi kalau dari awal ada niat, saya di sini 5 hari, maka saat nyampe aja udah nggak boleh jamak qashar, karena berarti dia sudah niat mukim. Ya, tadi yang kedua, karena dia tidak niat tapi ternyata melebihi, maka selama dia 1, 2, 3, 4 dia masih boleh jamak qashar, seperti itu. Tapi walaupun dia ini niat, ya niat saya mau di hotel, ya tapi niatnya itu tidak sampai 4 hari, cuman 3 hari, maka selama 3 hari itu dia boleh jamak qashar terus. Begitu ya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, ya. Tadi disebut kalau kita keluar kampung nih. Iya. Kampung ini apa? Kita orang sini, orang pulang kampung. Apakah kalau kita dari beberapa pondok itu udah keluar kampung, apakah nunggu untuk tempatan? Iya. Jadi di Korea, kampung itu Korea itu batasannya debatable juga dalam masalah ini ulama. Ada yang mengatakan begini, itu ada pemerintahan walaupun kecil, ada pasarnya warung-warung, kemudian ada ada jalan yang memisahkan, itu udah beda kampung. Kalau saya sekarang nih kampungnya sekarang ya kita keluar Deplu aja udah kampung gitu. Udah ada jalanannya, di sini juga ada pasar, di situ kan ada pasar kecil-kecilan, ada pasar sayur. Itu udah ada RT-nya, RW-nya kan. Ya, itu berarti udah ada pemerintahannya. Ya, itu Korea itu zaman dulu memang kampung itu luas. Karena memang pasar itu satu, misalnya kalau di Madinah itu ada pasar Akik, pasar Budhan, ya itu jadi kampungnya luas. Kalau sekarang kan setiap tempat itu RT RW itu udah ada pasarnya, ya pasar misalnya tukang jualan sayur itu kan pasar kecil-kecilan, ada warung-warung, terus ada pemerintahannya kecil RT RW, kemudian ada batasan jalanan, dipisah jalan. Maka itu kalau sekarang kampung itu boleh dibilang skala kecil aja udah kampung. Maksudnya kita keluar sampai ke Deplu aja tuh, ya keluar sana udah beda kampung. Nah, kita sholat di Al Muhajirin, ya. Sholat lagi mau kemana ke Bandung, mampir ke Al Muhajirin, sholat jamak qashar, boleh, nggak ada masalah. Begitu, ya. Jadi kampung itu kalau keterangannya ulama itu ada pemerintahannya, ada pasarnya, ada batasnya, batas jalan gitu. Nah kita kan udah, kalau zaman dulu ya makanya itu debatable. Zaman dulu kan gini, orang Mekah ini buat Jumatan di Mekah, orang Madinah buat Jumatan di Masjid Nabawi. Kalau di luar hari Jumat, mereka tuh punya masjid masing-masing. Ada Masjid Kuba,
ada masjid apa gitu. Mereka sholat ya namanya Masjid Ghairul Jami. Ketika Jumatan mereka kumpul semua jadi satu di Masjid Nabawi. Begitu, setiap kejadian begitu. Sampai masanya zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar begitu. Yang namanya Madinah, kalau sholat itu ya harus di Madinah. Sehingga kalau ada kejadian, pas ada kejadian sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka orang-orang dari kampung-kampung jauh datang ke Masjid Nabawi untuk sholat Id. Ya, kemudian setelah sholat Id dia pulang, harus kembali lagi Jumatan, ini sangat masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibu taisir, ya. Perkara yang berat itu akan menarik kemudahan. Maka dipatwakan oleh Sayyidina Umar, orang yang dari jauh-jauh itu, yang kalau habis sholat Id pulang sampai di rumah udah mau berangkat lagi ke Madinah karena saking jauhnya, jadi seperjalanan jauh sampai sholat Id pulang udah mau berangkat lagi Jumatan, ya kan kasihan kalau nggak pulang kelaparan di Madinah, ya dari sebelum subuh berangkat misalnya untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian dia nunggu sampai Jumatan, kasihan nanti kelaparan. Dan zaman itu kan belum ada warung makan, belum ada warteg ya di sini ya. Jadi dia nungguin itu siapa yang mau kasih makan, ya kan, kasihan. Maka dibolehkan kalian ini kalau nggak bisa Jumatan di sini, ya udah sholat zuhur di kampung masing-masing, ya sesuai dengan masjid masing-masing, apa mahala masing-masing, ya halaqah masing-masing. Ini dia diboleh tidak sholat Jumat, ya, tapi tetap sholat zuhur ya. Jangan nggak sholat Jumat nggak sholat zuhur juga, tapi sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Sehingga pada zaman Sayyidina Ali barulah di Madinah itu dibikin 2 Jumatan, ya. Jadi zaman dulu kenapa orang sampai sekarang berpikir bahwa yang nama Jumatan itu harus satu kampung satu Jumatan? Karena memang zaman itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Sehingga orang takut kalau bikin Jumatan di tempat lain. Tapi Sayyidina Ali berpikir, ini kalau begini terus nanti susah, nanti makin banyak itu orang nggak berani. Orang Jakarta berarti dia nanti Jumatan di Istiqlal. Semua kalau hari Jumat pada Istiqlal, ya kan. Kemudian kalau orang sini mana Masjid Al-Azhar misalnya, apa di mana. Akhirnya Sayyidina Ali bikin 2 Jumatan. Maka akhirnya disitulah terjadi ijtihadnya ulama bahwa boleh bikin 2 Jumatan. Satu kalau memang sudah beda kampung. Yang kedua kalau masjidnya tidak menampung. Ini masjid ada di sono, dekat banyak masjid, tapi semua masjidnya penuh. Ya, masjidnya semua penuh. Maka karena masjidnya penuh nggak menampung, maka boleh bikin Jumatan walaupun satu kampung. Yang ketiga boleh bikin Jumatan satu kampung kalau pecah hati. Jadi orang ini perpecahannya kuat sehingga orang sini nggak bakal mau sholat sini. Akhirnya bagaimana? Dia sholatnya jauh. Daripada jauh mendingan bikin Jumatan aja lagi. Jadi walaupun masjidnya nggak penuh, tapi karena perpecahan beda madhab, maka akhirnya dia bikin Jumatan yang kedua di satu kampung itu boleh, ya, karena daripada nggak sholat dia sholatnya jauh, ya kan dalam Jumat ini kaidahnya kalau sholat Jumat itu kalau di kampung kita tidak ada masjid, adanya masjid di kampung sebelah. Kalau kita tidak kedengeran azan sholat Jumat, kita tidak wajib mendatangi masjid kampung sebelah. Di kampung kita nggak ada masjid, atau ada masjidnya Ghairul Jami lah, penduduknya sedikit. Terus kemudian di kampung sebelah ada Jumatan tapi nggak kedengeran, maka kita tidak wajib mendatangi Jumatan, ya, kita hanya wajibnya zuhur karena kampung sebelahnya jauh itu. Kemudian syaratnya Jumat yang wajib itu ketika orang ya ada di Jumatan, ada di kampung itu setelah subuh ya, masuk subuh kita ada di kampung. Kalau sebelum subuh kita tidak wajib Jumatan. Bisa contoh, ada orang kerja di Senayan lah misalnya, berangkat dia jam 3:30 dia udah berangkat sebelum subuh, ya, padahal dia perjalanan dekat nih. Maka karena dia berangkat dari kampungnya, keluar dari kampung itu sebelum subuh, dia itu nanti di Senayan tidak wajib Jumatan. Karena yang wajib Jumatan itu orang yang ada subuh di kampung itu. Kalau dia keluar dari kampungnya sebelum subuh, maka dia tidak ada kewajiban Jumatan, yang wajibnya zuhur. Kalau dia mau sholat zuhur itu sah. Ya, kenapa? Karena dia itu keluar dari kampung sebelum Jumatan walaupun perjalanan pendek. Tapi kalau orang udah habis subuh,
Ya jam 7 dia mau berangkat nih, mau jalan mau ke Bandung. Lah, kalau dia meyakini bahwa dalam perjalanan dia tidak bakal dapat Jumatan, maka perjalanan termasuk perjalanan maksiat, perjalanan haram. Kenapa? Karena ya dia yakin misalnya dia naik kereta, ya dari sini naik kereta jam 7. Ya hari Jumat, enggak mungkin kereta berhenti misalnya, kereta biasa yang panjang gitu ya, atau ke Jawa lah. Maka ketika dia berjalan hari Jumat itu, dia yakin tidak mendapatkan Jumatan, dia jalan itu dalam keadaan haram. Kenapa? Karena dia keluar dari kampung sudah masuk subuh. Tapi kalau dia tadi ke Senayan aja, tapi dia berangkatnya dari rumah jam 3:30 belum waktu subuh, dia itu termasuk yang tidak wajib Jumatan. Karena dia keluar kampung ya sebelum subuhnya hari Jumat itu. Gitu, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oh, iya. Kalau kita mengacu kepada mazhab yang 3, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, ini tidak sah. Tapi ada yang sah, yaitu mazhab Hanafi. Satu, mazhab Hanafi tidak mewajibkan di kampung Jumatan. Jadi kita dalam perjalanan naik kapal laut, ya di hutan, itu sah Jumatan. Tapi yang syaratnya harus jamaah. Jamaah ini minimalnya kata Imam Hanafi 3. Ya, ada khotib 1, ada apa namanya, ada 2 orang makmumnya gitu ya. Kalau sudah 3 ke atas, kita di jalan perjalanan, kita di hutan, itu sah kita bikin Jumatan kalau hari Jumat, ya. Begitu. Jadi kalau kita di kantor bagaimana? Berarti kita mazhab Hanafi. Ya, kalau kita mazhab Syafi'i enggak sah. Ya udah, boleh begitu Ustaz Pak, beda mazhab, boleh. Daripada dia enggak Jumatan, nanti di mana dia mau Jumatannya? Susah. Maka kita mazhab Hanafi. Cuman yang jadi masalah, mazhab Hanafi ada aturan. Kalau kita mau Jumatan dengan mazhab Hanafi di kantor itu, karena kantor kan bukan mustautin, bukan orang kampung. Yang kedua, jumlah apa istilahnya, tempatnya itu kan bukan perkampungan, bukan orang mustautin, bukan orang tempatan. Satu, yang kedua bukan perkampungan, karena kantor itu kan nggak ada kampung, udah kantor semua. Berarti 2 syarat ini tidak terpenuhi. Maka dia pakai mazhab Hanafi, yaitu membolehkan Jumatan walaupun bukan di kampungnya, walaupun bukan mustautin yang 40 orang itu sah. Tapi nanti ada syaratnya yang perlu kita penuhi. Satu, kalau habis wudu jangan berdarah. Karena dalam mazhab Hanafi berdarah itu membatalkan wudu. Jadi habis wudu hati-hati kalau berdarah nih, berdarah batal wudunya. Dalam mazhab Hanafi habis wudu bekam fasdu itu batal wudunya. Maka kalau habis wudu berdarah, kita mau sholat Jumat dengan mazhab Hanafi, wudu lagi. Ya, wudu lagi. Itu. Yang kedua dalam mazhab Hanafi ketika membasuh kepala minimal 1/3 kepala harus basah. Kalau mazhab Syafi'i kan ambil sedikit, ambil air dikit, itu udah sah itu. Ambil air sedikit, gini aja nih, 3 helai rambut udah sah. Kalau mazhab Hanafi nggak sah. Jadi kalau kita mau sholat Jumat di kantor, ya udah wudunya minimal kepala kita 1/3 rambut kita basah. Dan itu sah menurut mazhab Hanafi. Karena yang terjadi udah darurat ya. Di kantor-kantor bikin Jumatan. Kalau enggak Jumatan, terus dia mau sholat di mana? Susah. Maka kalau kita mengacu kepada mazhab Hanafi itu udah sah. Dan insya Allah ya di masalah apa istilahnya, mazhab itu bercampur-campur, di Indonesia udah bercampur-campur. Contoh nih, dalam mazhab Syafi'i ya, itu di kitab Bajuri jelas ya, mazhab Syafi'i masalah aurat sendiri. Mazhab Syafi'i itu aurat itu lebih ketat ya. Mazhab Maliki, Hambali, perempuan itu wajib menutup wajahnya. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, yang boleh terbuka wajahnya itu cuma mazhab Hanafi. Secara pakaian kita ini pakai mazhab Hanafi, karena perempuan kita kan pakai jilbab. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, harus ditutup wajahnya. Jadi masalah jilbab aja kita pakai mazhabnya Hanafi. Jumat di kantor pakai mazhab Hanafi. Apakah boleh pindah-pindah mazhab? Boleh. Ya, masalah zakat juga mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki tidak boleh zakat pakai duit, zakat fitrah. Karena zakat duit itu udah ada bagian sendiri. Zakat mal itu ada bagian sendiri. Ya, seperti zakat perdagangan itu udah ada bagian sendiri, zakat harta yang disimpan pakai duit. Tapi kalau untuk zakat fitrah
itu Nabi tidak pernah membolehkan tidak pernah memerintahkan sahabat untuk berzakat pakai duit. Jadi dulu sahabat itu kalau mau zakat disuruh bayar pakai gandum Rasulullah, yang kedua disuruh bayar pakai korma, zakat fitrah. Lah untuk ya mazhab yang tiga ini tidak boleh berarti kiasnya itu, karena Nabi dulu memerintahkan pakai korma atau gandum, tidak boleh pakai zakat pakai duit. Tetapi ada yang membolehkan, itu Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah pakai kimah, pakai harga. Cuman memang di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Kiai Maksum Krapyak, ya, Ali Maksum Krapyak, itu dalam mazhab Hanafi dia agak besar, ya. Dalam mazhab Hanafi itu ukuran liternya itu 4,6, ya, 4,6 liter. 4,6 liter sampai 7 dan 4,7. Jadi kalau kita mau zakat fitrah pakai uang, ya disesuai dengan 4,6 atau 4,7, atau lebih enaknya 5 liter lah. Uangnya kita hargai, misalnya beras 15.000 dikali 5 liter, ya, baru kita bayar pakai duit. Kalau pakai beras 3,5 liter, ya, sebenarnya 3,1 sekian liter, ya, 3,5 liter. Tapi kalau kita pakai uang, ya pakai uang sesuai dengan yang membolehkan pakai uang, yaitu Imam Abu Hanifah. Kata Kiai Ali Maksum itu sekitar 4,6 sekian liter. Ya bayarnya pakai itu, ya, dikali. Jangan kita bayarnya pakai duit tapi ukurannya 3,5 liter. Berarti kan ya nggak beres itu. Jadi sekalian total gitu. Kalau kita pakai mazhab Hanafi dalam sholat Jumat, berarti habis wudu jangan sampai berdarah, ya, karena berdarah membatalkan wudu. Habis wudu jangan makan daging onta, karena daging onta ini menurut mazhab Hanafi membatalkan wudu. Begitu. Jadi boleh pindah mazhab, itu boleh, ya. Dan mazhab ini semuanya punya dalil, ya. Imam Abu Hanifah ini, ya, dalam kitab Mizanul Kubro, gurunya siapa? Salah satu gurunya itu Imam Anas bin Malik, sahabat. Gurunya Imam Abu Hanifah Imam Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, khadimnya Rasulullah. Imam Malik bin Anas itu punya guru namanya siapa? Nafi'. Imam Nafi siapa? Nafi ini murid daripada Abdullah ibnu Umar. Jadi memang dia itu sanadnya nyambung kepada Ibnu Umar, Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Nafi. Nafi gurunya apa? Gurunya Ibnu Umar. Imam Hambali begitu juga. Imam Hambali gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Imam Malik gurunya siapa? Nafi'. Imam Nafi' gurunya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gurunya siapa? Rasulullah. Semua mazhab itu punya sanad sampai ke Rasulullah. Semua mazhab itu. Maka ketika terjadi perbedaan, kata Imam Syarani, itu perbedaan seperti pohon. Pohon, ya, pohon itu kan ada cabang yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu kan berbeda. Tapi jangan mengatakan yang ke kanan itu salah, yang ke kiri yang benar. Enggak, itu satu pohon. Cuman dia agak belok, dia pemahamannya belok sini, tapi tetap masih dikatakan itu pohon yang sama. Enggak dibilang pohon yang beda, itu satu pohon, tapi yang satu ke kanan, satu ke kiri, tapi dasarnya sama. Itulah mazhab, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mazhab itu bagaikan pohon yang tinggi, kemudian cabangnya banyak, sehingga cabang itulah perbedaan-perbedaan, yang mana perbedaan tersebut tetap mengakar pada satu pohon, ya. Mereka perbedaan-perbedaan yang mu'tabar namanya, ya. Walaysa kullu khilafin jaa'a mu'tabara illa al-khilaf alladhi hazzun minan nadhari, ya. Tidak semua khilaf itu menjadi mu'tabar, tidak semua khilaf itu bisa dianggap sebagai perbedaan. Illal khilaf alladhi hazzun minan nadhari, hanya khilaf-khilaf yang berasal dari pemikiran orang-orang yang ahli dalam khilaf. Jadi nggak bisa kita khilaf, saya punya pendapat sendiri, ya nggak bisa, bukan itu pendapat kita. Siapa kita? Pendapat itu imam mazhab, boleh, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Isra'. Oh gitu. Kalau dari hadisnya, sholat isra' itu kan sholat yang dilakukan setelah dia sholat subuh, kemudian tidak meninggalkan daripada musallanya, tempat sholatnya dia, sampai waktu matahari terbit naik sedikit. Jadi kalau dia habis ngobrol, boleh nggak sholat isya'? Boleh, tapi fadilahnya itu hilang. Jadi sholat isya' itu ketika Rasulullah mengatakan orang yang habis sholat
kemudian nggak kemana-mana, ya melakukan aktivitas-aktivitasnya yang aktivitas yang baik, ya, bukan membicarakan dunia. Kemudian setelah matahari naik, kemudian sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan haji, ya, secara sempurna 3 kali, tamatan kata Nabi, sempurna. Apanya? Di masjid, ya, di tempat musholanya. Ya boleh, kalau masalah bisa, tapi nanti padilahnya hilang. Jadi kalau kita di tempat kita itu fadilahnya hilang. Begitu di rumah habis ngobrol, habis ngapain, habis ke pasar, ya kan, itu dapat juga boleh, tapi nanti nilainya sholat duha biasa. Kalau sholat isyraq ini kan sholat duha, tapi namanya sholat duha awal. Ya, sholat duha awal. Nanti fadilahnya berbeda. Kayak beginilah, waktu musim korban, kita korban, ama kita motong kambing yang tidak mencukupi untuk korban, kita bagi-bagikan tetangga, dapat pahala, ya tetap dapat, tapi pahalanya pahala sedekah, bukan pahala korban. Karena kalau korban itu harus ada kriteria, ada syarat-syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, dia kebetulan motongnya itu pas waktu korban juga, maka dia hanya mendapatkan pahala sedekah daging. Ya, kayak ada orang korban, beli kambing mahal 3 juta, dia beli sate, di situ sate ada yang 10 tusuk kalau nggak salah 35.000 tanpa lemak, ya, di daerah mana tuh ya, Gang Damai, ya. 40.000 kalau sekarang 10 tusuk, daripada korban 3 juta dapatnya sedikit, mendingan saya beli sate 3 juta dapatnya banyak, katanya. Lah itu dia bagi-bagikan, apakah dapat korban? Ya enggak, dapatnya sedekah daging. Sedekah dagingnya lebih banyak, iya lebih banyak. Kalau kambing ini tulangnya kebanyakan tulangnya. Kalau beli sate lebih murah, ya gitu. Ya, tapi nilainya bukan korban, namanya sedekah daging. Allah, ya gimana? Ya. Iya. Bolong. Iya. Iya, itu dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan seperti itu menurut fatwanya Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau kita masih ada punya kewajiban tanggungan utang kodok, maka sholat sunnahnya itu lago, katanya, ya, sia-sia gitu, ya. Jadi bagaimana? Ya hitungannya tetap kira-kira, karena kan kita nggak tahu. Ya, nanti insya Allah kesalahan kita itu kan dimaafkan Allah. Yang intinya kan gini, Allah kan gampang sekali memaafkan seorang hamba. Ya, pokoknya dosa antara dia sama hamba itu gampang sekali Allah maafkan. Yang tidak bisa dimaafkan tuh dosa antara hamba dengan hamba. Itu makanya dikatakan dosa zina itu lebih ringan dibandingkan dosa apa? Dosa ghibah. Itu apa? Ulama mengatakan itu maksudnya ringannya dalam pertobatan. Kalau dosanya tetap gedean zina, masa zina sama ghibah gedean apa? Gedean ghibah. Tetapi di dalam masalah pertobatan, zina itu lebih ringan. Karena apa? Hubungan dia langsung pada Allah. Sedangkan ghibah, dia taubat sama Allah, dia harus minta maaf. Ya, jadi beratnya, kenapa dosa ghibah lebih berat dari zina? Ini dalam arti segi min haitsu taubah, daripada dipandang daripada pertobatannya lebih berat, bukan daripada apa istilahnya kuantitas dosanya, tapi daripada cara bertobatnya. Lah ketika kita udah sungguh-sungguh untuk mengkodok sholat-sholat kita yang telah terlalu, ya, tapi kita tidak tahu bilangannya, maka yang penting kita perkirakan saja, ya, bisa kurang bisa lebih, ya, itu serahkan pada Allah. Karena yang penting apa? Yang penting tujuannya itu apa? Niat sungguh-sungguhnya itu, ya. Ketika ternyata hitungannya salah, ya, yang penting kan kita sungguh-sungguh. Yang diminta itu kan niat sungguh-sungguh taubatnya, yaitu dengan cara mengkodok sholat itu. Ya, ternyata dalam dalam pengkodokan kurang, yaitu nanti insya Allah Allah maafkan. Yang penting apa? Sungguh-sungguh. Bahkan dia niat sebelum selesai dia kodok, dia udah keburu meninggal, maka niat itu terhitung dia sudah mengkodok. Begitu kata ulama. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang itu masuk surga masuk neraka itu bukan karena amal, tapi karena niat. Kok begitu? Iya, karena orang kalau niat dari amal, misalnya ada orang berbuat maksiat atau kafir selama 40 hari, 40 tahun, maka selama 40 tahunlah seharusnya dia disiksa di neraka. Atau orang berbuat baik selama 40 tahun,
maka seharusnya dia masuk surga cuma 40 tahun, begitu hilang. Tapi kenapa dia masuk surga selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya? Ini kata Imam Hasan Basri, karena di situ niat. Seandainya dia itu dikasih kehidupan lama panjang, seumur hidup, atau dia itu hidupnya selama-lamanya, maka selama-lamanya orang beriman akan beriman terus. Dan orang kafir pun begitu. Seandainya dia dikasih umurnya terus menerus tidak habis-habisnya, maka selama-lamanya dia akan berbuat kafir terus. Maka kenapa orang kafir di azabnya, siksanya itu selama-lamanya, atau orang Islam itu, orang beriman di kenikmatan selama-lamanya? Di sini adalah niatnya itu yang dinilai. Karena dia niatnya itu seterusnya dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, maka seterusnya juga balasannya. Jadi yang penting niatnya di situ. Jadi kita sebetulnya pada hakikatnya, kata Imam Hasan Basri, bukan karena amal, tapi niat baik kita lah yang menyebabkan Allah membalas kita surganya yang selama-lamanya, begitu. Jadi itu niat yang penting. Lah ada kekurangan, ada kelebihan, itu nanti Allah yang maafkan ya. Wallahu a'lam, seperti itu. Ya kan? Masalah perdagangan Ustaz. Iya kan. Kita modal 10 juta. Untuk kita setahun 5 juta, kita 15 juta semuanya. Apa kita jaga semuanya? Ya enggak. 15 juta enggak masuk zakat itu. Minimal zakat kan 84 gram, ya 85 juta lah sekarang. Yang namanya zakat itu, misalnya jumlahnya nih, tadi kemarin saya sebutkan barang dagangan yang ada, kemudian duit yang memang disiapkan untuk modal, ya, kemudian utang orang yang masih ada kepada kita, utang dagang yang mungkin mudah untuk ditagih, ada kemungkinan ditagih bisa gampang, karena ada utang yang nggak bisa ditagih lagi. Kalau utang yang nggak bisa ditagih udah dianggap lewat, bukan masuk zakat. Semua itu digabung jadi satu, ditulis, dicatat, modal, barang dagangan, utang orang yang ada sama kita, utang dagangan kita catat. Kalau masuk nisab maka diambil 2,5%, bukan dijakatin. Jadi semuanya 2,5% dari harta itu, misalnya 100 juta, ya tinggal 2,5% dari 100 juta, berapa? 2,5 juta ya, itu doang. Masa semuanya dijakatin? Iya. Iya. Untung yang dipakai itu tidak masuk. Kan ada ini kita dagang nih, untung sebulan 10 juta. Kita buat makan 5 juta, yang 5 juta masukin ke modal. Yang dimasukin ke modal itu yang dihitung. Jadi untung yang kita pakai, yang kita makan itu tidak masuk objek zakat. Objek zakat itu untung yang kita jadikan modal lagi. Kalau setiap untung yang kita ambil semua, yang untungnya nggak dihitung. Misalnya nih kita nih dagang, untungnya 10 juta. Itu 10 juta kita tabung. Maka ini nisabnya masing-masing. Ya ini dagang nih. Ya dagang. Secara keuntungan, ya dia nggak pernah, keuntungannya nggak dimasukin ke dalam modal dagang lagi, tapi keuntungan disimpan di tempat yang lain. Ini mau dipakai, ini buat dagang. Jadi setiap keuntungan dimasukin ke tabungan yang lain. Maka ini nisabnya masing-masing. Ini nisab dagangnya, ini harta yang disimpan. Harta yang disimpan itu pun harus genep. Dalam arti begini, ini saya masukin duit 50 juta. 6 bulan lagi saya masukin duit 50 juta jadi 100. Apakah dia kena zakat? Ya tidak. Karena nisabnya masing-masing. 50 juta sampai setahun, sama 50 juta 6 bulan kemudian dihitung lagi. 50 juta ini setahun belum masuk nisab, berarti tidak wajib. 50 juta ini dihitung dari 6 bulan kemudian. Jadi setahunnya itu bukan dimasukin kepada duit yang awal. Ini bulan Januari 50 juta, bulan Juli 50 juta. Yang di Juli sama yang Januari tidak digabung, punya masing-masing, sehingga mereka tidak kena zakat. Kenapa? Karena ketika dihitung Januari yang 50 juta kan belum masuk nisab, nggak wajib zakat. Yang bulan Juli ke Juli lagi juga nggak masuk nisab. Begitu cara pinter kalau biar nggak kena zakat. Jadi nabungnya ini 50 jutanya bulan Januari, 50 jutanya bulan Juli, nanti 50 juta lagi bulan apa. Maka semua kan nisabnya masing-masing. Kalau dagang nisabnya gabung. Kita masukin modal pertama 20 juta. 3 bulan kemudian nambah lagi. 3 bulan kemudian nambah lagi sampai nisab. Itu semuanya masuk jadi satu. Setelah akhir tahun semuanya yang masuk bulan pertama, bulan ketiga, 4, 5 semua jadi satu gabung.
masuk kan nisab, masuk bayar. Tapi kalau tabungan beda. Ya, kalau biar kita nggak kena zakat maka dipisah-pisah. Bulan pertama masukin 50 juta, nantilah bulan keberapa baru masukin. Kan nisabnya masing-masing loh. Ya kan? Sehingga setiap nisab belum kena semua. Kan nisabnya minimal 84 gram. Oh berarti saya ya walaupun duitnya 1 miliar tapi dipisah-pisah. Ini duit istrinya, duit anaknya gitu. Bisa-bisa. Oh ya nggak zakat semua walaupun 1 miliar. Bisa. Ngakal-ngakalin tapi itu namanya. Ya Allah alam. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Ya. Sama ya. Ya sama juga. Masa makmum yang dapat bagian imamnya enggak? Dengan catatan, dengan syarat imamnya niat imam ya. Kalau imam kan tidak wajib jadi imam. Tidak wajib niat jadi imam. Ya, jadi bisa terjadi dia niat salat sendiri ada yang ngikutin kan? Bisa. Kalau niat imamnya tidak niat jadi imam, maka dia gugur dapat pahalanya itu. Tapi kalau dia niatnya jadi imam, dapat pahala. Seperti itu. Kalau makmum wajib jadi makmum. Kalau imam tidak niat. Jadi kalau misalnya kayak gini lah. Jadi orang tuh salah paham. Barang siapa mendengar azan, maka dia kan sunnahnya doa. Ada yang memahaminya ini yang keliru nih. Berarti yang doa Allahumma rabb hadhihi da'wah ini yang dengar. Berarti yang azan enggak wajib enggak sunnah. Jadi ketika ada siapa namanya yang mau azan doa Allahumma kamu enggak sunnah. Itu sunnahnya man sami'a. Barang siapa yang mendengar an-nidaa azan. Yang dengar saya, kamu kan azan enggak dengar. Berarti kamu enggak boleh. Bukan begitu. Yang namanya azan dia pasti dengar juga kan? Yang namanya azan pasti dengar. Masa dia azan enggak kedengaran? Maka tetap itu sunnahnya bagi yang mendengar dan bagi yang azan. Tapi kan kadang orang memahami hadis itu secara jadi serampangan. Ya, bahwa yang sunnah itu bukan yang azan. Yang sunnah itu barang siapa yang mendengar. Berarti yang azan enggak sunnah untuk baca doa. Ya sama seperti pemahaman makmum barang saya berjamaah. Berarti imamnya enggak dapat. Ya kesian imamnya kalau gitu, imamnya mundur. Dia jadi makmum aja dah. Saya daripada enggak dapat pahala kata gitu. Ya begitu ya. Cukup ya. Ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ini mungkin ya kajian Ramadan terakhir ini. Insyaallah mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan minta dimaafkan ya, kita saling memaafkan ya. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin, mungkin ada kesalahan-kesalahan saya dalam penyampaian, ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan semata-mata dari kebodohan saya. Sama-sama kita doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaitu wa sallamta wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi anta rizqana wasi'ah wa anta rizqana amana wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.